Pada video ini kita akan belajar tentang interpolasi linear. Nah, namun sebelum kita belajar tentang interpolasi linear, kita lihat dulu hal-hal apa saja, termasuk definisi, interpolasi, dan hal-hal apa saja yang ada di dalam interpolasi. Oke, langsung saja. Interpolasi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik-titik yang diberikan. Nah, contohnya diberikan beberapa titik. Interpolasi digunakan untuk menentukan fungsi yang dapat melalui titik-titik tersebut. Secara umum, interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang sudah diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau memberikan estimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya yang ada di dalam rentang dua titik yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke. Nah, interpolasi terdiri dari interpolasi polinomial dan interpolasi berbasis finite difference. Nah, sementara interpolasi polinomial masih terbagi, begitupun dengan interpolasi berbasis finite difference. Untuk interpolasi polinomial itu terdiri dari interpolasi linear yang akan kita pelajari pada video ini, interpolasi Lagrange, interpolasi Neville, dan interpolasi Newton divided difference. Sedangkan untuk interpolasi berbasis finite difference terdiri dari interpolasi equally spaced, interpolasi unequally spaced, dan yang terakhir adalah interpolasi cubic spline. Baik, mari kita masuk ke dalam materi interpolasi linear. Baik, kita lihat grafik yang ada di depan. Nah, oke, misalkan seperti ini. Nah, ini X dan ini Y. Nah, di dalam diagram ini, dalam grafik ini terdapat sebuah diagram. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dalam diagram ini kita belum tahu persamaan yang ada di dalam. Kita hanya mengetahui dua buah titik di sini, titik 1 dan titik 2. Nah, untuk titik 1 kita berikan nama X0. Nah, misalkan begini. Sini X0 dan ini adalah X1. Di sini Fx0 dan di sini Fx1. Nah, setelah itu kita tarik sebuah garis lurus yang ada di dalam, nah, atau garis linear. Nah, misalkan kita ingin mengetahui nilai dari sebuah titik yang ada di sini. Nah, titik ini kita berikan nama X dan di sini Fx. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, oke. Nah, coba perhatikan ke sini. Ini akan membentuk dua buah segitiga ya. Kalau saya teruskan ini. Nah, segitiga yang pertama ini segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua adalah ini. Oke. Nah, untuk segitiga pertama kita mencari nilai sisinya dari X dikurang X0. Jadi sini X dikurang X0. Sedangkan untuk segitiga yang kedua, itu kita ambil dari X1 dikurang X0 ya, X1 dikurang X0. Nah, sedangkan untuk sisi yang ini kita ambil dari Fx dikurang Fx0 di sini. Fx dikurang Fx0. Begitupun dengan ini kita ambil dari Fx1 dikurang Fx0. Nah, jadi Fx1 di sini dikurang Fx0. Nah, oke, dengan demikian kita mendapatkan sebuah perbandingan. Nah, perbandingannya adalah Fx
dikurang f x0 dibagi f x1 dikurang f x0 sama dengan x dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan melakukan perkalian silang. Jadi fx dikurang fx0 dikali x1 dikurang x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 dikali x dikurang x0. Nah, oke. Nah, sekarang kita pindahkan x-nya ke kanan. Fx dikurang fx0. Nah, kita pindahkan ini menjadi fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, karena yang akan kita cari adalah fx, maka kita pindahkan fx0 ke kanan. Nah, caranya fx sama dengan, karena min fx0 kita pindahkan ke kanan menjadi positif, jadi fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah persamaan untuk mencari nilai dari fx ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai x yang ini? Nah, kita masih tetap menggunakan persamaan di atas, persamaan yang ini. Nah, namun karena kita mencari x, nilai x, jadi kita balik persamaannya. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, f x1 dikurang f x0 dikali x dikurang x0 sama dengan f x dikurang f x0 dikali x1 dikurang x0. Nah, oke, kita turunkan lagi karena kita akan mencari x, jadi kita pindahkan fx-nya ke kanan. Jadi kita turunkan x dikurang x0 sama dengan fx dikurang fx0 dibagi fx1 dikurang fx0 dikali x1 dikurang x0. Nah, dengan demikian kita mendapatkan, kita turunkan lagi x sama dengan, kita pindahkan ke kanan min x0 menjadi positif, menjadi x0 ditambah fx dikurang fx0 dibagi fx1 dikurang fx0 dikali x1 dikurang x0. Nah, oke, sekarang kita mendapatkan persamaan untuk menemukan nilai dari x. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soal agar lebih mudah kita pahami. Misalkan diberikan soal seperti ini. Perkirakan jumlah mahasiswa UKI Toraja pada tahun 2021 berdasarkan data yang ada pada tabel berikut ini. Nah, berikut tabelnya. Di tahun 2020 jumlah mahasiswa ada 8.570. Sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 9.580. Nah,
Pertanyaannya adalah perkirakan jumlah mahasiswa di tahun 2021. Nah, oke. Nah, jadi kita menggunakan fx ya, bukan x. Nah, jadi kita menggunakan rumus fx. Nah, ingat rumus fx yang tadi, yaitu fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, sekarang kita masukkan jumlah nilai ke dalam persamaan yang ada di atas. Nah, yang akan kita cari adalah F 2021. F 2021 sama dengan 8570 ditambah 9580 dikurang 8570 dibagi 2022 dikurang 2020 dikali 2021 dikurang 2020 sama dengan 8570 ditambah 9580 dikurang 8570 dibagi 2 dikali 1. Nah, oke, satunya bisa kita abaikan, sama dengan 8570 ditambah 1010 dibagi 2. Nah, sama dengan 8570 ditambah 505, hasilnya 9075. Nah, jadi perkiraan di sini adalah 9075 mahasiswa yang terdapat di Bukit Toraja pada tahun 2021. Nah, mudahkan. Sekarang tugasnya adalah bagaimana membuat aplikasi menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan interpolasi linear. Nah, oke, jadi tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi MATLAB untuk menyelesaikan interpolasi linear sesuai dengan rumus yang kita sudah pelajari hari ini. Terima kasih.